Physical distancing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ayu Lestari di channel Ayu Lydia. Nah, di video kali ini bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, mahasiswi Hikmah Fapati Prodi PGMI semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya merupakan anggota dari kelompok KKN NDR Sahwita Hikmafa 2020. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya physical distancing atau berjaga jarak. Nah, bagaimana sih physical distancing ini penting dilakukan saat masa pandemi seperti saat ini? Bagaimana jaga jarak bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Nah, selengkapnya akan saya bahas di video ini. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang pentingnya physical distancing, kali ini pertama kalinya saya akan menjawab tentang kebingungan di masyarakat sekitar. Nah, apa sih bedanya social distance dengan physical distance? Nah, jadi teman-teman, di hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, WHO secara resmi mengubah frasa dari social distancing menjadi physical distancing. Nah, jadi kedua ini memiliki himbauan yang sama ya teman-teman. Sama-sama menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Nah, mengapa harus diganti dengan physical distancing? Karena physical distancing ini lebih menghimbau masyarakat untuk di rumah saja, namun tidak memutus kontak sosial ataupun hubungan sosial dengan keluarga, saudara, teman, dan juga masyarakat sekitar. Tapi tetap di rumah saja dengan melakukan kegiatan daring melalui media sosial ataupun aplikasi-aplikasi daring. Sahabat milenial dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui semua bahwa pandemi COVID-19 di dunia belum usai. Termasuk di negara kita, negara Indonesia, yang jumlah kasus positifnya tiap harinya bertambah. Tercatat di tanggal 18 Juli 2020, kasus positif COVID-19 mencapai angka 84.882 kasus dengan pertambahan kasus 1.752 kasus. Tentunya harapan kita semoga Indonesia cepat pulih, cepat kembali normal, dan kita bisa beribadah, beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Nah, sejauh mana physical distancing harus diterapkan di saat pandemi COVID-19 seperti ini? Ketika jumlah kasus setiap harinya bertambah dengan jumlah yang relatif banyak, sejumlah negara sudah berhasil melakukan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di negaranya dengan melakukan physical distancing dengan disiplin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia sudah disiplin dengan physical distancing? Sangat disayangkan sekali jika kita melihat beberapa masyarakat tidak peduli oleh physical distancing ataupun berjaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran
untuk beraktivitas di luar dalam hal sektor ekonomi. Namun kita harus secara sadar bahwa kita tidak bisa hidup berdampingan dengan COVID tanpa kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Perlu kita ketahui teman-teman, saat pemerintah melonggarkan kegiatan beraktivitas masyarakat terutama di bidang ekonomi, kita harus tetap menjaga diri, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan juga physical distancing. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sistem penularan COVID-19. Pertama kalinya kalian harus mengenali bagaimana si COVID ini bisa menular kepada orang lain. Nah, jadi COVID-19 ini bisa menularkan melalui droplet. Nah, apa itu droplet? Nah, jadi droplet itu adalah cairan percikan cairan kecil yang bisa keluar saat kita berbicara, saat kita batuk, ataupun saat kita bersin. Jadi ketika kita berdekatan dengan orang yang terpapar dengan COVID-19 ini, mereka berbicara, mereka batuk, ataupun mereka bersin, si droplet ini bisa keluar dan dengan kecepatan yang cukup cepat, yaitu sekitar 1 menit, mereka bisa mencapai 25 meter. Wow, namun kita tidak perlu khawatir ataupun takut, karena partikel dari si droplet ini yang terlalu kecil, kurang dari 5 mikrometer, ini mengakibatkan bahwa si droplet ketika keluar, si droplet langsung tertarik oleh gravitasi, sehingga droplet ini hanya bisa mencapai 1 meter saja. Namun lebih amannya jika kita berjaga jarak lebih dari 1 meter. Droplet yang dikeluarkan dari orang yang terpapar COVID-19 bisa masuk melalui hidung, melalui mulut, ataupun melalui mata. Maka dari itu, sesuai protokol kesehatan, kita bisa menggunakan face shield dan juga masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, perlu kalian garis bawahi lagi bahwasannya droplet ini ketika keluar, dia tidak langsung mati apabila mereka langsung berada di permukaan benda. Jadi, si droplet ini bertahan hidup di permukaan benda bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jadi ketika kita menyentuh permukaan benda yang terkena droplet, nah itu juga bisa terjadi penularan paparan COVID. Maka dari itu kita selalu dianjurkan untuk selalu cuci tangan ketika memegang benda-benda di luar melalui cuci tangan pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer. Kita bisa meminimalisir virus itu bisa mati ataupun bisa hilang dari tangan kita, sehingga ketika kita memegang daerah wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut, insya Allah virus itu tidak bisa masuk melalui ketiga tersebut. Tidak semua orang yang terpapar COVID-19 memiliki gejala ataupun sakit. Jadi bisa kita garis tebali bahwa tidak semua yang terpapar itu sakit dan memiliki gejala seperti yang telah dipaparkan oleh para dokter, yang bisa disebut karir.
Nah, jika si Kari ini beraktivitas di luar sana tanpa melakukan physical distancing dan mengabaikan protokol kesehatan, nah disitulah penyebaran COVID-19 semakin melebar. Nah, ingat, bagi teman-teman yang merasa masih muda, yang masih memiliki pemikiran, ya udahlah, kita kan masih muda, toh kalau sakit bisa sembuh. Nah, coba kita berpikir lagi. Kita memikirkan keluarga kita, orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, kakek nenek kita, ataupun anak yang masih memiliki imunitas yang rendah. Oke, hidup dan mati itu ada di tangan Allah SWT. Tapi jika kita yang telah membawa penyakit itu, padahal kita sendiri bisa untuk mencegahnya, itu menurut saya jahat guys. Itu benar-benar sangat disayangkan jika kita tidak memperhatikan physical distancing dan juga protokol kesehatan. Jadi, sahabat milenial dimanapun kalian berada, jika kalian sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengajak kalian untuk turut peduli terhadap COVID-19 ini. Kita harus senantiasa menjaga keluarga, lingkungan sekitar agar tetap terlindung dari COVID-19 ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membagikan ilmu ini, ilmu yang sederhana ini kepada teman-teman atau masyarakat sekitar kita. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap laksanakan physical distancing dan berjaga jarak. Jangan lupa lakukan physical distancing ataupun berjaga jarak dengan diiringi melakukan protokol kesehatan, dan jangan lupa melakukan pola hidup sehat, di mana kita harus makan makanan bergizi, seimbang, berolahraga, beristirahat cukup, dan tetap di rumah saja jika tidak memiliki kegiatan yang sangat penting. Akhir kata, apabila di video ini memiliki kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.